Tersangka kita kali ini adalah kabel PLN, kaum berak lancar, pecinta lubang ngini. Perkenalkan, ini saudara sebangsa kita, namanya Reinhard. Reinhard berasal dari keluarga mapan dan berpendidikan. Sebelum namanya viral di seluruh dunia, Reinhard tercatat pernah mengenyam pendidikan S1 jurusan arsitektur di UI. Setelah itu, Reinhard memilih S2 studi planologi di Universitas Manchester. Kemudian, dia lanjut S2 dalam studi sosiologi di kampus yang sama. Pada jenjang berikutnya, Reinhard menempuh S3 jurusan geografi manusia di Universitas Leeds. Belum selesai S3, nama Reinhard jadi perbincangan di hampir semua media utama dunia karena kasus ruda paksa terhadap ratusan pria. Ya, Reinhard ini memang homo. Tidak ada info pasti dia menjadi homo sejak masih di Indonesia atau tertular lingkungannya saat berada di Inggris. Yang jelas, kota tempat Reinhard menempuh pendidikan dikenal sangat terbuka untuk kaum berak lancar. Bahkan di sekitar kontrakan tempat Reinhard tinggal, ada sebuah klub malam yang khusus untuk kaum homo. Bagi Reinhard, ini jelas surga dunia. Menurut kesaksian temannya, Reinhard enggan kembali ke Indonesia karena dia tidak bisa menjalani hidupnya sebagai homo di Indonesia. Faktor keluarga dan lingkungan sangat tidak mendukung. Bahkan untuk memanjangkan rambutnya saja, Reinhard harus sembunyi-sembunyi dari keluarganya di Indonesia. He grew up in a family that has outspokenly said homophobic things. From that point on, moving to Manchester, he came into a very different world. Didn't like going back to Indonesia. Every time he had to go back, he would cut his hair short. Di kota Manchester, hampir tiap malam, Reinhard ini keliling sekitar kontrakannya untuk mencari mangsa. Targetnya, pria-pria muda yang baru pulang dari dugem. Sasaran utamanya adalah pria yang keluar dari diskotik dalam keadaan mabuk atau setengah mabuk. Modus yang dipakai Reinhard bermacam-macam, mulai ngajak ngopi, ngajak minum, nawari ngecas HP, pura-pura menolong pria yang mabuk, bahkan tak segan-segan secara langsung menawari kenalannya untuk menginap di kontrakan Reinhard. Uniknya, meskipun homo, Reinhard ini justru mencari korban dari pria heteroseksual. Entah apa alasannya. Mungkin dia sengaja nyari yang masih rapat, atau bisa jadi dia hanya ingin menikmati cinta satu malam tanpa terikat sebuah hubungan cinta sesama jenis. Setelah hampir 3 tahun menutup rapat kasus ini dari wartawan dan publik, pada tahun 2020, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa di negaranya ada kejahatan luar biasa yang baru pertama kali terjadi. Alkisah, pada Jumat Pon 2 Juni 2017, seorang pria muda yang juga atlet rugby dengan nama samaran Bambang baru saja keluar dari sebuah diskotik di pinggiran kota Manchester. Tak jauh dari diskotik tempatnya dugem, dia ditawari oleh Reinhard untuk mampir ngopi di kontrakannya. Tanpa menaruh rasa curiga, Bambang pun menyambut baik tawaran Reinhard. Setelah ngobrol basa-basi dan meneguk segelas minuman, Bambang tak sadarkan diri dan tidak ingat apa yang dia rasakan saat itu. Entah berapa menit atau berapa jam kemudian, Bambang tiba-tiba terbangun dan merasakan keanehan. Dalam kondisi lunglai setengah sadar, dia merasakan ada seseorang yang menindihnya. Betapa kagetnya Bambang saat dia tahu bahwa dia bangun dalam keadaan celananya melorot sampai ke lutut. Saat menoleh ke belakang, dia kaget melihat Reinhard sudah siap tempur dengan senjata sudah terkokang. Melihat korbannya bangun, Reinhard panik gelagapan dan tampak pula ujung si otong punya Reinhard berwarna merah. Tidak jelas itu warna darah atau warna otong yang kepanasan karena dimasukkan paksa ke lubang sampah. Yang jelas, dari situ si Bambang yang yakin kalau dirinya sedang dilecehkan langsung berontak dan berusaha melawan Reinhard. Keduanya terlibat hingga wajah Reinhard. Bambang kemudian mengambil HP yang ada di dekatnya dan menelpon layanan darurat Inggris. Polisi yang berada di sekitar TKP langsung bergerak cepat masuk ke kontrakan Reinhard dan membawa keduanya ke Polresta Manchester. Analisa awal, jika melihat wajah Reinhard, Bambang diyakini menjadi pelaku terhadap Reinhard.
Bambang jelas membantah dan berusaha menjelaskan kronologi sebenarnya. Setelah penyelidikan lebih mendalam, barulah diketahui bahwa Bambang ini merupakan korban pelecehan yang sedang membela diri. Bambang saat itu juga menyerahkan sebuah HP yang dia ambil di kontrakan Reinhard. Saat itu, Reinhard ngontot meminta HP tersebut kepada polisi. Untuk mengkonfirmasi HP itu memang milik Reinhard atau bukan, polisi meminta password dan Reinhard berulang kali memberikan password yang salah. Dari sini, polisi mulai melihat gelagat mencurigakan. Karena kondisinya terdesak, mau tidak mau Reinhard harus memberikan password yang sebenarnya. Setelah polisi memasukkan password dan HP bisa diakses, tangan Reinhard dengan cepat langsung menyambar dan mengambil HP tersebut. Polisi pun kembali menyita HP ini. Dari situlah awal mula kebejatan Reinhard terbongkar. Polisi yang curiga langsung mengecek galeri HP Reinhard. Hasilnya begitu mencengangkan. Di HP ini saja terdapat 136 video dan 3000 foto. Dari 3000-an foto itu, mayoritas adalah foto pria yang sedang dikontrakan Reinhard. Sisanya adalah foto pria juga hasil download dari Facebook atau Instagram. Adapun 136 video yang ada di galeri Reinhard, semuanya adalah video seorang pria yang sedang tidur dan ditelanjangi lalu diperkaos. Ini baru satu HP saja. Polisi kemudian menggeledah kontrakan Reinhard dan menemukan bukti yang lebih banyak lagi. Pada pengecekan hari itu, ditemukan 800 video aksi serupa dengan total kapasitas 3,5 terabyte atau setara dengan 1.500 DVD film. Polisi kemudian membawa barang bukti ini ke Polresta Manchester. Mau tidak mau, polisi harus melakukan nobar tertutup untuk mendalami kasus. Dalam video tersebut, tampak pria-pria yang menjadi korban Reinhard tertidur pulas tanpa mengucapkan apapun, tanpa perlawanan, tidak ada obrolan apapun, dan tidak ada suara desahan sebagaimana halnya hubungan suka sama suka. Bahkan ada salah satu korban yang tetap mendengkur alias ngorok saat Reinhard menjalankan aksinya. Para korban yang sudah dalam keadaan tanpa sehelai benang pun itu kemudian diraba-raba, diciumi, dan puncaknya dituspol alias disikat dari belakang oleh Reinhard. Bahkan ada satu video yang menunjukkan salah seorang korban yang diperkaos berkali-kali dalam 8 jam. Berdasarkan bukti rekaman video-video ini, Reinhard berhasil melakukan ruda paksa kepada ratusan pria Inggris. Saking rapinya aksi Reinhard ini, selama 2,5 tahun sejak Januari 2015 hingga Juni 2017, aksi Reinhard tidak tercium satu orang pun. Ratusan korban seperti hilang ditelan bumi. Tak ada satupun laporan polisi tentang kasus ini. Semua korban juga tidak sadar saat kehormatannya direnggut oleh Reinhard. Setelah nobar 800 video yang tidak menarik ini, polisi kemudian menelusuri identitas para korban. Identitas sebagian besar dari mereka terungkap lewat foto Facebook yang diunduh Reinhard di ponselnya. Ada juga yang terlacak lewat barang-barang yang dicuri oleh Reinhard seperti KTP atau SIM. Reinhard sengaja mengambil beberapa barang korban untuk dijadikan kenang-kenangan dan dianggap sebagai piala atas pencapaiannya. Adapun beberapa orang korban sisanya dikenali oleh sistem pengenalan wajah kepolisian. Polres Manchester langsung OTW rumah masing-masing korban untuk menggali informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Lucunya, saat dikonfirmasi polisi, mayoritas korban tidak merasa atau tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban ruda paksa. Mayoritas korban mengaku tidak merasa bahwa dirinya menjadi korban perkaosan. Namun mereka membenarkan bahwa mereka pernah masuk atau keluar dari rumah kontrakan Reinhard. Yang mereka rasakan macam-macam. Ada yang tidak ingat sama sekali, ada yang ingat pernah ditawari minum, ada yang mau numpang ngecas HP, ada yang jalan sempoyongan lalu ditolong oleh seseorang, dan lain sebagainya. Tapi saat polisi menunjukkan adegan Reinhard yang sedang memperkaosnya, mereka tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa mereka pernah diperkaos. Mereka juga mengklaim bahwa itu bukan tindakan suka sama suka karena mayoritas korban adalah pria heteroseksual alias pria normal. Bagi sebagian korban, hal ini mengejutkan dan menakutkan karena baru diketahui bertahun-tahun setelah serangan terjadi. Sementara bagi yang lain, mungkin ini menjawab pertanyaan tentang ingatan aneh yang mereka tidak pernah mengerti sebelumnya. Di antara sekian banyak korban, pasti ada yang merasa aneh karena tiba-tiba kentutnya tidak bersuara, lubang belakangnya perih, atau beraknya los nggak bisa direm.
Hanya saja karena mereka nggak merasa ngapa-ngapain, tidak ada kecurigaan terhadap siapapun. Yang patut diapresiasi dan dijadikan contoh dalam kasus ini, Polresta Manchester tidak mengungkap satupun identitas korban. Mereka hanya mempublikasikan foto pelaku dan menyorot perilakunya saja. Namun setelah kasus ini viral di seluruh dunia, ada satu korban yang berani berbicara di depan publik. Dia adalah Daniel. Daniel awalnya merasa rapuh dan malu untuk menceritakan apa yang dialaminya. Pertanyaan mendasar dari kasus ini, kok bisa korban-korban tersebut mau diajak ke kontrakan Reinhardt? Dan bagaimana mungkin mereka tidak melakukan perlawanan terhadap Reinhardt? Alasan pertama, Reinhardt ini sadar tubuhnya biasa-biasa saja, tidak kekar, bahkan agak sedikit letoy. Apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata tubuh pria Inggris. Tapi cerdasnya dia, justru kekurangan ini dia jadikan sebagai senjata rahasia. Kelemahan ini menyebabkan orang lain tidak menaruh curiga sedikit pun kepadanya. Orang yang berbadan lebih besar jelas percaya diri ketika diajak Reinhardt. Mereka pasti berpikir, andaikan ada apa-apa, mereka pasti dengan mudah dapat melumpuhkan Reinhardt yang lebih kecil dan kurus. Para calon korban jelas tidak akan menduga bahwa Reinhardt punya niat bejat untuk melecehkannya. Alasan kedua, Reinhardt memakai cairan setan atau obat bius agar aksinya berjalan lancar dan tidak mendapatkan perlawanan dari para korbannya. Setelah korban berhasil dia jerat dan diajak masuk ke kontrakan, Reinhardt langsung mengajak korban untuk minum tipis-tipis bersama Reinhardt. Mayoritas korban yang sudah setengah mabuk karena pulang dari dugem ini langsung teler hanya beberapa menit setelah minum ramuan Reinhardt. Karena korbannya sudah tepar, Reinhardt dengan mudah melucuti semua pakaian pria-pria tersebut sambil merekamnya. Sejurus kemudian, terjadilah apa yang telah terjadi. Reinhardt memperkaos korbannya dengan tenang dan senang. Reinhardt bisa melakukan ini dengan bebas karena obat bius jenis G ini tidak hanya membuat korbannya lemas lunglai seperti orang mabuk berat, tapi juga sering menyebabkan korban seperti hilang ingatan akan apa yang terjadi sesaat sebelum korban pingsan. Setelah melewati masa penyelidikan selama 1 tahun, Reinhardt pun diseret ke pengadilan. Sidang yang dibagi menjadi 4 tahap itu digelar secara tertutup. Sidang pertama digelar pada 1 Juni hingga 10 Juli 2018 dengan menghadirkan kesaksian 13 korban. Sidang tahap kedua 1 April sampai 7 Mei 2019 dengan dihadiri 12 korban. Sidang tahap ketiga digelar pada 16 September sampai 4 Oktober 2019 dengan 10 korban. Sidang terakhir digelar pada Desember 2019 dengan saksi 13 orang korban dan 30 dakwaan. Dari total 48 korban yang hadir dalam persidangan, 45 pria diantaranya adalah pria heteroseksual dan hanya 3 orang yang homo. Mayoritas korban juga bersaksi dalam pengadilan dalam keadaan tertutup tirai untuk menjaga privasi. Hanya 4 orang yang bersedia bersaksi tanpa tirai. Seluruh persidangan tidak diliput oleh media. Pengadilan khawatir jika materi sidang ditulis di media bisa membuat calon korban atau saksi enggan untuk melaporkan kejahatan atau memberikan bukti di pengadilan. Dari semua proses itu, 190 korban telah terbukti dalam rekaman yang ditemukan, di mana 159 perkaosan diantaranya telah terbukti di persidangan. Sisanya ada yang tidak melapor atau tidak diketahui identitasnya.
Januari 2020, Reinhardt divonis penjara seumur hidup dengan ketentuan dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa hukuman selama 30 tahun. Namun karena banyak korban lain yang memberikan kesaksian susulan, hukuman Reinhardt pun direvisi pada Desember 2020. Reinhardt tetap divonis penjara seumur hidup dengan opsi pembebasan bersyarat setelah menjalani 40 tahun masa kurungan. Dengan adanya saksi korban tambahan ini, maka jumlah total korban yang sudah teridentifikasi menjadi 206 orang. Sedangkan 60 orang yang tampak dalam video masih belum teridentifikasi. Kalau menurut kalian, hukuman apa yang pantas untuk Reinhardt? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Tetap perbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.